Halo millennials, kembali lagi bersama saya Irfan dan rekan saya Karissa dalam program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Secara terminologis, radikalisme diambil dari kata radix yang berarti akar pohon. Nah, dari kata akar tersebut, kita dapat memahami bahwa orang yang menganut paham radikal ini memiliki pemahaman yang lebih rinci dan mendalam tentang suatu ilmu. Namun sayangnya penganut paham tersebut hanya berfokus pada satu ilmu dan tertutup terhadap ilmu lainnya. Ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat dimaknai sebagai suatu aliran atau paham keagamaan yang berfokus pada pondasi keagamaan yang amat mendasar, ditambah adanya fanatisme keagamaan yang kuat. Agama Islam seringkali dikaitkan dengan aksi-aksi radikal. Hal ini disebabkan munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama Islam. Kelompok ini seringkali melakukan aksi terorisme dengan alasan untuk membela agama, jihad, dan mati syahid, yang pada akhirnya mencoreng nama baik agama Islam. Hal tersebut merupakan anggapan yang salah. Pada dasarnya, seluruh agama yang ada di dunia ini pasti mengajarkan kebaikan. Dalam hal ini, kita tidak dapat menyalahkan ajaran agama, karena gerakan radikal merupakan perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan agama. Nah, kira-kira kalau radikalisme ini bentuknya seperti apa ya, Van? Oke Kars, setelah ini aku akan jelaskan ke kamu sekaligus ke para millennials. Radikalisme dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu radikalisme pemikiran dan radikalisme tindakan. Radikalisme pemikiran merupakan wacana, ide, atau abstraksi yang dibahas oleh suatu kelompok dalam mencapai suatu tujuan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan kekerasan. Sedangkan radikalisme tindakan merupakan perwujudan dari radikalisme pemikiran yang berupa aksi dan tindak kekerasan untuk mencapai tujuannya. Nah, pada fase ini radikalisme mulai berkembang menjadi aksi terorisme. Di era digital ini, kelompok radikal dan terorisme menggunakan ruang-ruang cyber untuk provokasi dan propaganda. Bahkan pencarian dana juga digunakan. Perekrutan tanpa adanya pertemuan juga bisa dilakukan. Tiba-tiba melakukan aksi pengeboman dan bom bunuh diri. Melacak pelaku di ruang cyber ibarat mengejar bayangan. Yang pasti, ruang cyber mereka gunakan untuk belajar dan mengajarkan, baik itu akidah jihad hingga cara membuat bom. Cyberterorisme memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan layanan pesan. Mereka melakukan aktivitas kejahatan seperti propaganda, radikalisasi, rekrutmen anggota, perencanaan serangan, sarana interaksi dan komunikasi, serta pendanaan kelompok. Gerakan dunia maya ini ibarat hantu, tidak terlihat namun nyata. Cyberterorisme ini menggunakan dunia maya sebagai sarana untuk menyebarkan maksud dan tujuannya, agar orang percaya bahwa gerakannya benar. Setelah itu melakukan tindak lanjut dengan menyerang pemerintah yang sah dan melakukan tindakan nyata atau teror. Nah millennials, untuk membahas lebih lanjut, rekan kami Selvin sudah di studio akan membahasnya lebih dalam. Silakan Selvin. Baik, terima kasih. Kali ini bersama saya Selvin Jayanita dan saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Syaukilah PhD, selaku Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Selvin. kabarnya Pak Syauki? Baik Mbak Selvin. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak telah bergabung bersama kita. Ya, sama-sama. Dan ini menjadi topik yang menarik sekali untuk kita bahas bersama Pak. Kita akan mengenal lebih jauh tentang cyber terrorism. Tapi sebelum kita mungkin membahas lebih detail, Pak Syauki boleh Pak dijelaskan mungkin berdasarkan pendapat atau tindakan yang selama ini telah dilakukan, apa akar utama munculnya terorisme Pak? Jadi terima kasih Selvin dan rekan-rekan atas undangannya pada siang hari ini. Tentunya ini kesempatan bagi kami Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat untuk menjelaskan beberapa hal penting berkenaan dengan terorisme. Akar utamanya apa? Kalau kita lihat faktor-faktor penyebab dari munculnya terorisme itu ada berbagai macam. Faktor pendorong dan penarik, pull faktor dan push faktor. Nah ini yang kemudian kita lihat ada berbagai macam varian, entah itu ekonomi,
entah itu soal ketidakadilan, entah itu soal relasi sosial, disharmoni dan yang lain-lain. Tapi ada satu hal yang menarik ketika dikaitkan dengan akar utama, yaitu bagaimana kemudian kita lihat akar utamanya adalah ideologi. Karena ideologi ini dalam pembacaan kami dari sisi pull faktor dan push faktor itu ada di dua ini. Jadi dia bisa menarik dan mendorong orang melakukan aksi terorisme. Tentunya ideologi ini adalah abuse religious doctrine. Jadi dia menggunakan pemahaman keagamaan yang kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan secara serampangan gitu ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada gitu ya, dan itu kemudian mereka gunakan untuk melakukan propaganda. Nah ini yang kami lihat faktor ideologi adalah poin penting dalam aksi-aksi terorisme atau tindak pidana terorisme, entah itu di Indonesia maupun di tempat lain di berbagai dunia. Baik, nah ini untuk tindak terorisme sendiri Pak, seperti yang kita tahu mungkin di awal ketika tindak terorisme mulai banyak terjadi, mungkin kita mengenalnya bentuk perekrutan tahapannya itu dulu secara konvensional, tapi kini kita tahu bahwa penggunaan berbagai platform di ranah digital sudah digunakan secara masif. Nah, ini ada peralihan yang terjadi dari secara konvensional, tatap muka, direkrut, dihasut, kurang lebih seperti itu ya Pak, secara langsung, namun kini bisa menggunakan platform sosial media. Nah ini perbedaannya seperti apa Pak? Terjadi shifting ya, perpindahan metode rekrutmen gitu ya, yang kita bisa lihat di masa yang lalu. Pamflet untuk mempropaganda, pamflet penyebaran kebencian itu dalam bentuk ya cetak gitu ya, stensilan gitu, dan itu kadang disebarkan di kampus-kampus gitu ya, lembaga-lembaga pendidikan untuk mencoba menarik minat pembacanya. Nah hari ini dengan adanya teknologi ternyata kemudian itu memberikan side effect negatif gitu ya, efek negatif dari adanya media yang ada. Tentu kita sangat apresiatif dan banyaknya industri yang terbantu dengan adanya digital platform. Akan tetapi ada efek yang negatif, yaitu penggunaan media sosial untuk modus operandi tindak pidana terorisme. Kalau ini kita lihat pada konteks sejarahnya sangat masif ketika munculnya Arab Spring yang kemudian diikuti oleh munculnya ISIS. Nah, munculnya ISIS kemudian membuat orang-orang yang memiliki keyakinan sepemahaman dengan Islamic State in Iraq and Syria itu mereka membuat propaganda melalui media sosial, entah itu saya akan sebut memang faktanya demikian. Betul, silakan Pak. YouTube, Facebook, dan ada berbagai Twitter yang lain-lain, dan itu sangat terlihat sekali ketika saya perhatikan di 2014 ke sini gitu ya. Ada berbagai macam media sosial, dan saya perhatikan ketika 2014-15 itu ada juga mereka bersuah foto dengan senjata laras panjang dan dengan bangganya dan itu terjadi di Suriah, dan itu menarik minat anak-anak generasi muda untuk masuk ke dalam jaringan. Tentunya virtual connection ini, koneksi yang bersifat virtual itu berhasil menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Baik itu ada dua tipologi menurut hemat kami. Pertama, media sosial ini mengkoneksikan, lalu kemudian ada pertemuan yang secara luring dilakukan. Itu metode yang kedua, artinya menjadi perantara saja gitu. Yang kedua, murni betul-betul
tidak ada koneksi, hanya terkoneksi secara virtual saja. Jadi tidak tatap muka? Tidak ada tatap muka, tidak ada misalkan kopi darat setelah mereka melakukan baiat, setelah mereka masuk ke jaringan, dan banyak kasusnya misalkan ketika ada satu misalkan beberapa ya, bukan satu, mungkin banyak ya, itu orang yang pergi ke Suriah ternyata mereka tidak terkoneksi dengan jaringan. Mereka karena terpesona dengan dulu kami menyebutnya jihad bintang 5 di Suriah gitu ya. Mereka rame-rame ke sana, mereka karena tergiur dengan penerapan syariat Islam yang kafah gitu di Suriah, mereka berbondong-bondong ke sana. Karena propaganda tersebut mereka pergi ke sana, mendapatkan tiket melalui media website, lalu kemudian mereka terkoneksi dengan smuggler via media sosial, mereka mencari rute dari Indonesia ke Turki, lalu kemudian dari Istanbul kemudian ke Gaziantep atau ke Kilis, itu semua pure melalui media. Wow. Dan tidak ada terkoneksi dengan jaringan. Baru mereka kemudian di sana ada smuggler yang menghubungkan. Jadi semua prosedur pun secara lengkap ya? Secara lengkap mereka lakukan, dan sekarang itu pun terjadi. Media sosial yang kita ketahui, misalkan ada satu kasus yang menarik ya, KDW yang ditangkap beberapa waktu yang lalu, dan dia menjual bahan kimia, dan ini asalnya dari kota Bogor gitu ya. JAD, anggota JAD, dan itu ternyata di media sosialnya dia semacam memberikan tutorial bagaimana sih ini agar saya tidak ingin Anda masuk ke ranah situ, tapi ternyata kemudian ada tutorial yang diciptakan oleh KDW ini untuk memperlihatkan ini semacam ini. Ini kan dan mungkin masih banyak yang lain lagi ya. Ini salah satu contoh saja, di mana memang media sosial digunakan atau ruang digital ini digunakan untuk entah itu untuk perekrutan, entah itu tadi pelatihan, entah itu pendanaan teror yang hari ini juga modusnya luar biasa sekali gitu. Betul. Oke, nah Pak, ini masih berkaitan dengan penggunaan ranah digital ya dalam aksi terorisme, dalam hal ini cyber terrorism. Ketika masih dilakukan secara konvensional, ada markas di sana, ada tatap muka, ada kopi darat, banyak tindakan yang dilakukan baik itu oleh pemerintah, MUI salah satu pasti termasuk di dalamnya, bisa melakukan katakanlah penggerebekan misalnya. Tapi jika menggunakan ranah digital ini, apakah artinya lebih sulit untuk mendeteksi atau seperti apa, Pak? Menurut saya sih dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada, aparat penegak hukum kita sudah bisa mendeteksi ya. Siapa sih melakukan melakukan persiapankah, dia melakukan apa, dan ini yang menurut saya ini menjadi tantangan. Kalau konvensional itu kalau kita lihat ya, misalkan data tahun 2020, 2021 jumlah penangkapan yang merupakan tindak pidana dalam kategori merencanakan teror itu sebagian besar dapat diantisipasi gitu ya. Kalau merencanakan melalui berjaringan. Tapi yang sulit adalah, ini menurut saya tantangan, bagaimana kemudian lone wolf ini yang kemudian radikalisasinya beberapa yang saya lihat ada satu riset yang sedang kami jalani bersama mahasiswa di UI di kajian terorisme itu, kami mencoba melihat apakah kemudian pelaku-pelaku terorisme ini sangat terpengaruh oleh media sosial. Ini kemudian kami beberapa memang memperlihatkan ke sana ya, adanya pengaruh media sosial terhadap kemunculan aktor lone wolf. Atau aktor yang self radicalization gitu ya, self extremism dan yang lain, atau homegrown extremism gitu ya. Gitu. Nah, ini menarik Pak, Bapak membahas tentang riset yang dilakukan saat ini dalam hal media sosial ya Pak. Sejauh ini propaganda apa saja Pak yang ditemukan di media sosial? Ya, propaganda misalkan masih sampai saat ini misalkan propaganda
yang sudah kami lakukan ya, ini ada satu yang di media sosial ya. Ada di tahun 2021 kebetulan saya juga riset itu bagaimana kemudian penyebaran kebencian terhadap misalkan etnik-etnik tertentu gitu ya, itu dilakukan. Lalu kemudian adanya propaganda ketika COVID ini muncul 2020 awal, itu mereka sangat propaganda dukhon gitu ya, akan muncul dukhon yang akan 40 hari lagi, akan dalam jangka 40 hari yang kemudian itu menandakan masuknya hari kiamat. Dan itu ada satu orang yang satu individu yang terkena dan dia menjual rumahnya untuk ini berbahaya sekali kan. Dan itu terjadi gitu propaganda itu. Dan belum lagi apa yang kemudian terjadi, misalkan ada orang yang meninggal dunia karena memang dia sakit, lalu kemudian diglorifikasi, oh dia ini masuk surga, tapi memang karena dia sakit, karena memang dia nggak mau makan ketika di dalam lembaga pemasyarakatan, dan itu dikapitalisasi seolah-olah dia mati syahid gitu. Padahal itu kan sebetulnya karena dia sakit, dia nggak mau makan, dia menyakiti dirinya sendiri. Itu disebut mati syahid. Menurut saya itu nggak tepat gitu. Dan itu terjadi banyak sekali. Itu beberapa contoh kasus di mana propaganda melalui media sosial, entah itu berupa foto, entah itu berupa pesan-pesan singkat, entah itu tutorial-tutorial, itu terjadi, dan mungkin baiat secara online gitu. Jadi propaganda yang selama ini kita lihat mungkin ada beberapa hal, diantaranya membuat statement yang seolah-olah berkaitan dengan nilai-nilai agama ya Pak, dan kemudian ditwist seperti itu, dan yang akhirnya berbahaya juga untuk masyarakat yang kemudian menerima pesannya atau... Ya, karena memang kalau kebetulan kami mengajar mata kuliah terorisme dalam perspektif agama-agama dan ideologi kekerasan. Nah ini yang kemudian kita lihat, ternyata siapapun kalau ditanya dimunculkan sentimen agama, mungkin pada level tertentu dia akan tertarik gitu ya. Nah oleh karenanya untuk situasi yang seperti ini perlu critical thinking yang baik gitu ya. Jangan ada narasi keagamaan yang muncul dari misalkan katakanlah ya orang-orang tertentu yang kemudian menggunakan sentimen-sentimen keagamaan lalu kita terima, lalu telan bulat-bulat seperti itu ya Pak. Nah kita lihat dulu apakah kemudian ini ada apakah ada bibit-bibit kebencian. Nah ini yang kemudian di MUI sendiri itu ada fatwa pedoman bermuamalah dalam media sosial. Nah itu secara rinci dijelaskan harus seperti apa. Misalkan karena MUI adalah untuk umat Islam gitu, jadi bagaimana umat Islam bermedia sosial yang baik itu seperti apa. Dan di situ mungkin nanti pemirsa tuh bisa pelajari, download dari situs MUI, bisa lihat bagaimana pedoman bermuamalah dalam media sosial. Jadi untuk milenials yang tengah menyaksikan dan ingin mengetahui lebih lanjut bisa langsung mengakses website MUI ya, untuk mengetahui bagaimana bermuamalah dalam media sosial. Baik, Pak Syauqi tadi sempat menyebutkan bahwa banyak sekali kegiatan cyber terorisme beragam jenisnya di media sosial, termasuk salah satunya adalah rekrutmen. Pak boleh dijelaskan lebih jauh yang selama ini mungkin sudah ditemukan juga di lapangan. Seperti apa sih Pak memang prosedur dari rekrutmen yang dilakukan secara cyber ini atau secara digital ini? Mungkin ini dalam ranah cyber yang mungkin paling sederhana ya. Karena saya membaca cyber dalam arti yang lebih luas lagi, mungkin modus operandi yang hari ini kita lihat, peretasan itu ya. Tapi yang kita bisa lihat hari ini untuk terorisme sendiri, rekrutmen yang mereka lakukan, mereka menyebarkan itu berita, lalu sebarkanlah berita, lalu kemudian nanti kalau misalkan tertarik pasti akan masuk ke grup, lalu kemudian setelah itu ada baiat gitu ya, baik nanti secara daring, lalu kemudian akan ada kajian-kajian khusus yang diikuti dan perkembangan-perkembangan yang nanti akan yang akan disampaikan. Nah itu biasanya intinya
adalah misalkan ajaran-ajaran yang bernuansa misalkan kebencian itu muncul, lalu kemudian pemberitaan tentang narasi pembantaian Muslim gitu ya. Terus kalau di Suriah dulu ada bentrok antara Sunni dan Syiah gitu, dan itu dimunculkan gitu ya. Itu banyak sekali di media-media sosial. Ya ketika memang awalnya tidak langsung masuk dalam ranah itu, tapi kemudian ketika Anda tertarik akan masuk ke situ karena ada beberapa penelitian yang mahasiswa kami ya di kajian teror memang ikut masuk gitu ya, dan melihat ternyata seperti ini patternnya kelihatan semua. Dan itu memang kalau tidak punya critical thinking, berpikir kritis bagi generasi-generasi kita itu bisa cepat, apalagi dia menggunakan sentimen agama gitu yang relatif sangat cepat sekali untuk orang masuk gitu ya. Berbeda misalkan dengan sentimen-sentimen yang lain gitu ya. Baik, ini menarik sekali, tapi mungkin satu pertanyaan terakhir kali ini mungkin singkat saja Pak. Ini kalau misalnya sebelumnya itu memang ada website khusus yang didevelop oleh kelompok-kelompok terorisme. Kali ini komunikasinya bentuknya dalam media sosial, tadi berarti kalau dari penjelasan Pak Syauqi bisa lewat media sosial bahkan kita gunakan sehari-hari ya Pak ya? Dari WhatsApp, ada Telegram. Dan juga seperti Facebook mungkin, YouTube. Oke, baik. Perbincangan kita masih akan banyak mengulas lebih banyak lagi Pak Syauqi, namun kali ini mungkin saya akan kembalikan ke rekan saya. Tujuan cyberterorisme adalah ketakutan, kerusakan, dan kehancuran. Atas nama ideologi, cyberterorisme menggunakan segala cara untuk melakukan aksinya. Nah, untuk itu milenial, supaya pencegahan cyberterorisme ini harus dilakukan sedini mungkin. Deteksi awal merupakan langkah yang tepat sebelum dampak cyberterorisme terjadi. Nah, milenial, sebelum membahas lebih lanjut, kami akan rehat sejenak. Tetap di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, millennials, kembali lagi di program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Timur Tengah menjadi contoh bagaimana cyberterorisme membuat bara dan pertikaian. Seperti halnya di Suriah, awalnya sebuah negeri yang indah dan damai tiba-tiba berubah menjadi daerah konflik. Pergolakan diawali dengan cyberterorisme, di mana Presiden Assad difitnah telah melakukan kezaliman. Untuk itu, Assad harus diturunkan dari kursi jabatannya. Fitnah dan hoaks terus-menerus terjadi hingga akhirnya pemberontakan pun tidak dapat dihindari. Perang pun tidak terelakkan. Negeri Khalifah dideklarasikan dengan nama Islamic State of Iraq and Syria. Propaganda kembali digencarkan di dunia maya. Hingga akhirnya ribuan orang di dunia berdatangan untuk menjadi warga ISIS. Deklarasi ISIS disambut sebagian orang di tanah air. Dukungan dan sokongan dana pun diberikan. Mereka menyebut inilah khalifah yang akan membebaskan dunia Islam dari kezoliman. Mereka berduyun-duyun hijrah ke negara ISIS. Orang-orang inilah yang terperdaya propaganda cyberterorisme ISIS. Beberapa di antara mereka membuat aksi teror berupa bom bunuh diri di tanah air. Wah, ngeri banget ya Van ya kalau ada sampai aksi bom bunuh diri kayak gitu. Iya, ini aku ada contoh nih di Indonesia lagi. Aksi bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya tahun 2018 menjadi buktinya. Bagaimana satu keluarga yang terdiri dari orang tua, anak-anak rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk satu perbuatan yang sia-sia. Mereka telah terdoktrin sebuah ajaran tentang jihad, mati syahid, dan surga. Betul sekali itu Van. Jadi menurut database terorisme global, hampir 70% organisasi menggunakan serangan bom bunuh diri.
serta hampir 80% kelompok yang telah melakukan lebih dari 3 serangan bom bunuh diri ini adalah ekstremis atas nama agama. Hizbullah, Hamas, dan Al-Qaeda adalah kelompok-kelompok awal yang menyebarkan taktik dan konsep bom bunuh diri tersebut dan bersekutu atas dasar pemikiran yang sama. Dari situ bangkitlah jaringan serangan bom bunuh diri di antara organisasi-organisasi ekstremis. Kini saya Selvin Jenita akan melanjutkan diskusi bersama Bapak Muhammad Syaukilah PhD. Pak Syauki, kita akan lanjutkan nih Pak. Kali ini mungkin sedikit membahas kembali ini kaitannya dengan cyber terrorism, menggunakan ranah digital atau cyber oleh kelompok radikal dan juga terorisme dalam menyebarkan ideologinya. Baik itu bermuatan tafsiran Quran, hadis, dan juga tentang jihad dan mati syahid, itu selalu digaungkan gitu untuk seakan-akan mengajak atau mendorong lebih banyak lagi orang untuk melakukan amaliyah. Nah, kita akan bahas selanjutnya nih Pak, mengapa konten yang memang nuansanya ini bisa dibilang radikal ya, itu seolah-olah laku gitu Pak. Dan bahkan banyak sekali misalnya pesan berantai di WhatsApp pun yang banyak tersebar di grup itu selalu yang bermuatan radikalisme. Itu seperti apa tanggapannya Pak? Untuk menjawab itu memang ini adalah fenomena masyarakat kita ya. Dimana pasti mereka mencari alternatif ya pemikiran. Tentunya ini yang kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok ini untuk bisa melakukan propaganda, melakukan rekrutmen, melakukan upaya pendanaan. Nah ini itu tidak akan bisa kalau misalkan tidak ada sentimen yang dimainkan, tidak akan efektif. Anda menggunakan sentimen apa gitu ya untuk terorisme ini memang radikalisme sentimen yang mereka gunakan karena memang tipologi terorisme di Indonesia lebih banyak bernuansa agama gitu ya. Tapi bukan berarti agama yang di sini mengajarkan terorisme tidak, tapi ada kelompok-kelompok yang menggunakan sentimen keagamaan untuk tujuan politiknya. Sebetulnya kalau kita lihat perkembangan ekstremisme atau terorisme di berbagai dunia, mereka selalu saja ingin mencari mencari kekuasaan gitu ya. Kalau kita lihat kelompok-kelompok teror entah itu dengan basis JAD atau Al-Jamaah Islamiyah atau ISIS atau sekalipun NII, itu variannya semua menginginkan adanya negara Islam, menginginkan adanya terbentuknya daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, macam-macam lah gitu. Sampai HTI juga demikian yang sudah dibuat. Itu sama semua, variannya banyak, tapi tujuannya satu. Itu target utamanya. Target utamanya. Okay. Caranya apa? Kekerasan. Nah, untuk orang bisa bergabung dengan kelompok kekerasan, itu yang dimainkan kalau kata dalam konteks gerakan sosial itu kata Charles sendiri. Kesadaran kolektifnya coba digugah. Nah, kesadaran kolektif yang bisa digugah itu mereka menggunakan sentimen itu karena cepat sekali kesadaran itu muncul. Lalu kemudian ada kesadaran kolektif, lalu kemudian ketika mereka terus-menerus pakai propaganda kekerasan, jadilah namanya collective violence, kekerasan secara berkelompok gitu. Nah, ini yang kita lihat di jagat media sosial kita. Nah, itu yang salah satu hal yang kemudian kita bisa lihat pemanfaatan media sosial kurang begitu ramah ternyata bagi kelompok ini. Oke, nah Pak, itu tadi Pak Syauki sempat menyebut target utama ya yang ingin dicapai di Indonesia, ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam sepenuhnya, seutuhnya. Namun untuk orang Indonesia yang berhasil direkrut dan akhirnya berangkat ke ISIS, sebenarnya apa target mereka Pak? Kalau tidak salah kan juga sudah ada beberapa yang berhasil diinterview ya dan diketahui gitu. Sebenarnya apa sih tujuan mereka Pak? Tujuan mereka itu hidup dalam daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah yang mereka cita-citakan dan mereka pikirkan. Mungkin dianggap belum bisa dicapai di sini. Ya, padahal sebetulnya di Indonesia sudah sangat cukup gitu ya. Mana ada
negara yang paket lengkap di Indonesia. Mulai Anda mau nikah nanti ada undang-undang perkawinan. Nanti mau berhaji ada undang-undang haji. Mau berzakat ada undang-undang zakat. Maka ekonomi Islam ada undang-undang ekonomi Islam. Produk halal pun ada. Pondok pesantren pun ada. Jadi ya sudah lengkap gitu. Tanpa kita bilang tanpa harus kita bilang oh kita harus berdaulah Islam. Indonesia sudah banyak menerapkan aturan-aturan Islam gitu ya, tanpa harus menyebut negara bersyariat Islam gitu. Betul. Jadi Hak beragama kita sudah dilindungi oleh negara. Ya betul. Nah ini yang kadang pemahaman yang seperti ini tidak sampai. Mereka maunya yang namanya formalisasi syariat Islam itu harus ditegakkan dalam bentuk sebuah negara. Nah itu negara itu kan wilayah yang ya ijtihadiyah. Artinya Indonesia itu sudah memilih sebuah negara yang kesepakatan. Jadi Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi sepakat udah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila ya sudah sepakat itu gitu kan. Ada negara lain misalkan sepakat mereka untuk monarki atau negara lain ada yang misalkan dengan sistem Republik Sosialis atau macam-macam gitu ya. Ya itu adalah pilihan karakter masing-masing. Tidak lalu kemudian Indonesia yang sudah memilih sistem yang seperti sekarang itu keluar dari asal Islam, ya tidak demikian. Betul. Dan kembali lagi bahwa di sini di Indonesia pun kita telah ada undang-undang yang melindungi hak beragama setiap warga negaranya gitu ya Pak ya. Ya, yang terkait dengan tadi kita kembali lagi ke pertanyaan, kenapa orang mau pergi ke sana? Rela. Ada yang jual rumah, ada yang meninggalkan pekerjaannya, ada macam-macam lah gitu ya. Yang bahkan orang dari berbagai macam latar belakang gitu Pak. Betul, macam-macam. Ada yang ya orang kelas bawah, ada yang pejabat, ada yang mohon maaf kalau kita dulu pikir problemnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, tidak. Orang yang di atas strata 1, strata 2 ada. Katanya kemudian ini kemiskinan, tidak. Orang yang sangat kaya itu ada yang pergi ke sana. Nah itu kembali lagi ideologi dan pesona. Pesona ini sungguh dimainkan oleh ISIS ya. ISIS itu pintar dalam memainkan pesona. Tadi yang saya bilang jihad bintang 5 itu di Suriah itu mereka pintar. Jadi orang terpesona, kami ini ingin berangkat ke sana karena di sana tuh menjanjikan sesuatu yang berbeda dengan Indonesia. Walaupun ketika mereka sampai sana juga kalau dalam bahasa jong juga gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Nah itu ya susah juga mereka di sana gitu kan. Dan terbukti banyak juga yang akhirnya menyesal dan minta balik ke sini kan Pak. Betul. Dan banyak masih banyak warga-warga kita di Camp Al-Hol gitu di Turki gitu masih tertahan. Yang akhirnya tertahan di sana karena kalau saya tidak salah ya Pak, mohon koreksi jika saya salah. Begitu mereka tiba di sana, salah satu persyaratannya untuk bisa istilahnya diterima oleh kelompok ISIS adalah mereka harus membakar paspornya. Ya ada beberapa dokumentasi yang kita bisa saksikan itu ada yang membakar paspornya. Karena itu sebagai wujud dia tidak menyatakan bahwasanya Indonesia adalah negara togut gitu. Jadi dan telah melepas identitas keindonesiaannya. Tapi apakah kemudian itu menjadi pembatalan warga negara Pak? Itu mungkin kita akan kita bahas di pembahasan lain ya Pak. Yang lain. Karena nampaknya itu harus punya satu segmen khusus untuk kita bahas itu. Baik Pak, mungkin ini kembali ke penggunaan media sosial. Saat ini kita tahu bahwa golongan muda itu disebutnya tech savvy Pak, mudah adaptif gitu ya, cakep dalam penggunaan media sosial. Nah, sedangkan propaganda cyber terorisme ini banyak dilakukan di media sosial Pak. Boleh dikasih semacam pandangan, kira-kira propaganda seperti apa yang ini sudah harus diwaspadai gitu. Bisa jadi, jika bentuknya seperti ini harus diwaspadai gitu. Kira-kira seperti apa Pak? Generasi muda kita juga harus paham. Kembali kepada budaya kita. Budaya kita kan sukanya rukun ya. Tapi kalau misalkan sukanya sama-sama lah gitu. Ketika di pandemi COVID aja kita nggak ketemu temen tuh rasanya gimana gitu ya.
2 minggu nggak ketemu teman, kalau ketemu tuh ngobrolnya luar biasa gitu. Itu kita hindari ketika ada COVID. Dan itu jadi budaya kita, sukanya rukun, ngobrol segala macam. Jadi kalau ada orang pesan di media sosial, itu rasanya kita tidak rukun gitu ya. Jadi tidak guyup, jadi tidak ramah terhadap orang lain, ya tinggalkan media sosial itu. Oke. Soal ranah keyakinan, biarlah itu menjadi ranah keyakinan masing-masing ya. Itu sesuatu yang mungkin menjadi keyakinan dari masing-masing individu yang mungkin tidak bisa kita bantahkan gitu ya. Terus kemudian toleransi. Kalau misalkan ada media sosial ya bukan mengajarkan toleransi gitu ya, malah mengajarkan kebencian, permusuhan, memprovokasi ya sebaiknya kita ya cerdas lah melihat itu semua. Nah, jangan sungkan-sungkan juga bertanya. Jadi bagi generasi muda ini kan ada riset dari Setara Institute gitu ya, yang menyatakan bahwasanya banyak anak-anak muda kita menjadikan media sosial sebagai alat untuk mereka wahana ya, untuk mereka mendulang ilmu pengetahuan berkenaan dengan agama. Nah ini bagus, ada banyak generasi muda yang semangat atau giroh keagamaannya menjadi meningkat luar biasa gitu. Tapi ingat, belajar agama itu harus ada pembimbing. Jadi kalau misalkan generasi muda ini, kalau Anda semua menemui masalah sesuatu ya tanyalah orang yang memang mengerti soal agama. Bukan orang-orang yang 1-2 hari belajar agama lalu Anda tanya gitu ya. Perlu proses gitu ya, perlu proses. Orang dikatakan kompeten dalam bidang agama tuh ada prosesnya. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Nah, generasi muda juga silakan bertanya. Nah, mulai dari mana? Mulai dari misal dari keluarga, ya bertanya di keluarga. Kalau ada di guru-gurunya juga dilihat, pembimbing-pembimbingnya juga dilihat. Dan kalau pembimbingnya malah jadi dorong juga begitu, ya sebaiknya Anda cari yang lain gitu. Dan di ada media-media sosial yang mungkin ramah terhadap perbedaan itu banyak, silakan dicari gitu ya. Dan itu bisa dijadikan reference gitu ya, bagi kehidupan keagamaan generasi muda. Ya banyak sekali yang bisa kita gunakan. Tentunya anak muda sekarang kan kreatif gitu ya, inovatif. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi adalah kritis. Ya itu modal utama. Kalau tidak kita kritis pasti ikut-ikutan. Jadi memang gunakan keterampilan tersebut untuk kemudian juga dikombinasikan dengan kemampuan berpikir kritis ya Pak. Untuk jika memang menemukan informasi yang harus dipertanyakan kebenarannya atau kevalidasiannya, nah tanya ke sosok-sosok yang punya kapasitas begitu ya Pak ya. Baik, nah kali ini Pak, untuk penggunaan ranah digital atau media sosial di berbagai kegiatan cyber terorisme, salah satunya tadi kita udah bahas ya Pak, perekrutan, seperti apa bentuknya. Nah kali ini saya penasaran dengan bentuk pelatihan Pak, yang selama ini sudah terjadi dan ditemukan di lapangan, seperti apa contohnya? Ya kalau saya ada satu case ya, yang tadi saya sebenarnya sudah sebut ya, pelatihan itu misal pelatihan membuat peledak gitu ya. Nah itu lalu kemudian ada pelatihan atau sebetulnya itu lebih banyak kajian-kajian ya, kajian-kajian yang mencoba mengkristalisasi ideologi gitu ya. Nah itu kajian-kajian itu dilakukan secara monoton, secara face to face melalui daring gitu, media luring, media daring gitu ya. Itu terjadi gitu ya. Jadi memang ada banyak yang mereka lakukan pelatihan-pelatihan, entah itu nanti ada pelatihan yang lain-lain gitu juga mereka lakukan untuk pelatihan misalnya buku-buku panduan itu juga kan ada tuh. Nah pelatihan misal ya menghindar dari tapping, penyadapan gitu ya. Nah itu juga mereka gunakan. Jadi kalau untuk JJI sendiri di PUBG itu pedoman Jamaah Islamiyah itu ada bukunya, dan juga Neo JI juga mereka punya buku saku juga. Jadi jadi memang
apa ya, banyak sekali mereka gunakan fasilitas-fasilitas media sosial ini untuk teknik-teknik mereka melakukan aksi terorisme gitu ya, termasuk menggunakan pendanaan misalkan untuk menarik dana dari masyarakat. Oke, dan banyak cara ya Pak ya, dan di banyak jenis media sosial gitu. Jadi memang balik lagi nih, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah statement dari Pak Syauqi adalah memang kemampuan berpikir kritis ini bisa menjadi salah satu fondasi kita untuk membentengi baik itu diri kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Baik, nah Pak, ini salah satu, mungkin nggak salah satu ya Pak, tapi yang paling banyak dikenal dari tindakan terorisme dan radikalisme ini adalah tindakan bom bunuh diri Pak. Yang tujuannya ya selain bunuh diri karena dianggap berjihad ya Pak ya, juga ingin membunuh target dengan ya banyak sekali tujuan, ingin mengubah, misalnya contohnya di bom Bali, ingin ya istilahnya mereka percaya bahwa area tersebut harus dibersihkan misalnya. Nah Pak, memang semudah apa sih kalau boleh tahu nih, saya yakin Pak Syauqi pasti sudah mendalami melakukan riset ini selama bertahun-tahun. Semudah apa teknik mereka melakukan pencucian otak? Ya kalau misalkan memang gini ya, ada kebanyakan pelaku teror ini adalah orang-orang yang dalam konteks pengetahuan beragamanya bisa kita katakan masih kurang begitu mapan gitu ya. Baik. Dan kemudian itu yang menyebabkan mudah sekali. Tentunya ini ada berbagai macam faktor ya. Mudah sekali untuk didoktrinasi. Ini yang kemudian mereka cepat masuk ke kelompok-kelompoknya, ke jaringannya, ke kelompoknya, lalu kemudian sampai menjadi martir. Nah, kondisi-kondisi pelaku memang berbagai macam. Entah itu karena memang dia punya problem internal secara psikologis, atau kemudian dia punya problem ekonomi, pendidikan, atau problem-problem yang lain gitu ya. Dan ini kemudian ada ideologi. Nah, itulah yang kemudian ada berbagai macam faktor-faktor yang ada dalam satu individu. Itu kemudian mendorong satu individu ini melakukan aksi bom bunuh diri. Karena memang pemahaman yang kita lihat dari pelaku-pelaku ini berbeda dengan pemahaman Islam misalkan, kalau kita bicara Indonesia yang ada gitu ya. Islam yang secara mainstream ada di Indonesia, Islam yang wasatiyah, yang moderat gitu ya, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menaungi sesama gitu ya. Nah itu mereka berbeda. Jadi kenapa kemudian mereka gampang melakukan hal yang seperti itu? Karena gini, ini berangkat dari ideologi, pemahaman. Nah, pemahaman yang ada pada diri mereka adalah pemahaman yang keliru, di mana menempatkan orang lain misalkan yang berbeda kelompok, berbeda pandangan, berbeda keyakinan, berbeda agama, itu sebagai orang yang bisa dilakukan Menjadi target menjadi gitu ya Pak? target. Misalkan terminologi takfiri dalam konteks teror ya. Saya tidak bicara takfiri dalam konteks fikih secara mainstream. Takfiri dalam konteks teror dan organisasi teror itu adalah pengkafiran terhadap orang yang berbeda keyakinan, baik di luar agamanya maupun di dalam agamanya. Kita ini Mbak, misalkan saya sesama muslim, dengan mereka mengatakan mereka muslim, saya muslim, karena berbeda keyakinan pandangannya, itu saya kafir. Nah setelah kafir itu ada lanjutannya. Itu boleh halal darahnya. Nah ini yang kemudian mengakibatkan adanya orang yang ketika memahami ini, memahami seperti ini, lalu kemudian melakukan aksi bom bunuh diri. Nah ini harus jelas ini. Takfiri yang kami maksud di sini, takfiri yang saya maksud adalah takfiri oleh organisasi teror, bukan dalam konteks fikih. Dalam fikih ada kafir gitu ya,
orang karena berbeda agama, penyebutan di dalam Al-Quran itu ada, tapi bukan itu yang saya maksud ya. Betul. Nah, yang menarik sebetulnya ke dalam konteks menurunkan pemahaman yang seperti ini, ada keputusan Nahdlatul Ulama yang cukup bagus menurut saya, menggunakan terminologi tidak lagi menggunakan terminologi kafir dalam bernegara, menggunakan terminologi misalkan non Muslim gitu ya. Nah itu menurut saya lebih bagus gitu ya, karena dalam konteks berbangsa itu ya kita lebih menggunakan terminologi bukan terminologi agama gitu ya, terminologi yang kebangsaan yang semua gitu. Dan harapannya juga dengan kita menghindari penggunaan terminologi yang akhirnya tidak inklusif ini ya Pak ya, itu juga diharapkan bisa merangkul semua orang dalam kehidupan bernegara. Baik, kalau begitu diskusi kita semakin menarik nampaknya Pak Syauqi. Nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Nanti kita lanjutkan kembali ya Pak. Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2004 bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan secara pribadi, kelompok, atau negara. Begitu pula bom bunuh diri hukumannya haram, karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan dan mencelakakan diri sendiri, baik dilakukan di daerah damai maupun daerah perang. Bagi para pelaku bom bunuh diri yang lahir, dibesarkan, dan dididik secara militan, mati sebagai martir adalah bagian dari kesetiaan pada kebangkitan politik transnasional. Ini terjadi di banyak tempat di dunia, bahkan di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan rest sejenak. Tetap di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking, tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Halo millennials, kembali lagi di program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Sama seperti agama-agama di dunia yang mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Namun, wajah Islam berubah menjadi sadis dan menyeramkan ketika Islamic State Iraq and Suriah atau ISIS mengupload kekerasan di dunia maya. Sebelumnya, peledakan bom dan bom bunuh diri juga diperlihatkan oleh Al-Qaeda. Di Indonesia, ada Jamaah Islamiyah yang bertanggung jawab terhadap beberapa teror bom di tanah air, seperti bom Bali, bom Kedubes Australia, dan lain-lain. Radikalisme Islam adalah sebuah gerakan berbasis Islam yang dimaksudkan untuk melakukan pembaruan dalam masalah sosial, politik, maupun keagamaan, dan dilakukan secara drastis, keras, serta tanpa kompromi kepada pihak-pihak yang dianggap musuh dengan satu prinsip bahwa hanya syariat Islam yang mampu mengatasinya. Sehingga pendirian negara Islam dan penerapan syariat Islam menjadi ide perjuangannya. Kesan karakter keras terlihat dari nama dan terminologi yang mereka gunakan sebagai nama kelompok yang berkonotasi kekerasan dan militeristik. Baik, kembali bersama saya Salvin Jianita dan masih bersama narasumber kami Bapak Muhammad Syauqilah PhD. Pak Syauqi, baik kali ini mungkin sedikit lebih spesifik lagi Pak. Dari tadi kita membahas bagaimana cyber terrorism ini terjadi khususnya di Indonesia. Tapi satu yang juga menjadi pertanyaan selama ini adalah mengapa radikalisme ketika muncul kata-kata itu atau terorisme selalu dikaitkan dengan Islam gitu. Apakah memang bisa dibilang ada benang merah yang terhubung dari fenomena 9/11 di Amerika, karena Amerika juga bisa dibilang menggaungkan propaganda atau slogan War on Terrorism. Kaitannya seperti apa Pak? Ya, tidak melulu sebetulnya bisa dikaitkan dengan agama Islam misalkan menurut saya sih. Karena kalau kita lihat di India gitu ya,
itu kejadian tahun 90-an, 80-an ya ternyata pembantaian terhadap Muslim. Betul. Kalau kita lihat kasus Rohingya 2013, Betul. Muslim justru jadi korban. Lalu kemudian kita lihat kasus Christchurch, New Zealand, Betul. itu ternyata Betul. Muslim menjadi target ya Pak ya. Jumat. Kalau kita lihat di Amerika beberapa waktu lalu, ekstremisme terorisme yang terjadi itu yang menjadi target adalah kelompok kulit hitam dan Betul. ras Asia. Ras ya Pak ya. Ya, Asia. Nah, ini terorisme itu tidak ada dalam tidak didominasi gitu lah. Tidak dominasi oleh agama-agama seperti Islam gitu ya. Di berbagai fenomena ini ada. Betul. Dan memunculkan karena kelompok ini juga terjadi ya di agama-agama yang lain. Artinya dan itu kan sebetulnya bukan merupakan representasi dari ajaran agama. Jadi karena ada satu dua kelompok yang ekstrim dalam penafsiran keagamannya yang kemudian itu mengakibatkan mereka baik pemahaman agama maupun ideologi ya. Karena white supremacy yang itu kan bukan agama gitu ya. Nah itu yang etnonasionalisme juga bukan agama. Jadi memang tidak melulu terkolerasi dengan Islam. Nah kebetulan memang Indonesia adalah Muslim, maka pertanyaan dari Mbak itu seperti itu gitu. Jadi ya memang demografinya Muslim gitu. Jadi ya kalau kita lihat selama ini ternyata ada terorisme yang terjadi di Indonesia. Sebagian besar dilakukan oleh orang yang beragama Islam yang pemahaman keagamaannya itu menurut saya perlu diluruskan. Nah, walaupun ada juga itu ya pelaku teror yang di Indonesia beragama non-Muslim ada gitu ya, walaupun jumlahnya masih sangat kecil gitu ya. Dan hari ini misalkan yang kita lihat di Indonesia etnonasionalisme ya seperti keputusan tahun lalu ya pemerintah Indonesia mengkategorikan KKB sebagai teroris gitu ya. Itu kan juga bukan Muslim gitu ya. Jadi memang tidak ya terkait dengan agama gitu ya. Ini kekerasan ya kekerasan gitu ya. Gitu. Dan bisa terjadi di mana saja. Di mana saja dengan dalih apapun. Iya, dengan misi apapun ya Pak ya. Iya. Pak Syauky terima kasih telah meluruskan statement ini dan membawa kita melihat lewat perspektif yang lebih luas Pak. Karena memang tindakan radikalisme bisa dibilang di mana itu terjadinya berkaitan dengan atmosfer yang terjadi di negara itu, begitu ya Pak? Di negara manapun, betul. Dengan ideologi atau berbasis religion sekalipun, semuanya sama, Mak. Yang neo-Nazi, white supremacy, yang etnonasionalisme, yang berbasis agama, gitu ya, dengan berbagai macam tadi, itu semua sama. Ada benang merahnya. Saya itu benar, Anda itu salah, lalu saya bisa punya legitimasi untuk melakukan kekerasan. Nah ini dari berbagai macam ideologi yang ada, kesimpulannya satu, yaitu benang merahnya orang lain salah, saya itu benar, maka legitimasi saya ada untuk melakukan kekerasan. Itu. Betul. Wah ini menarik sekali memang pembahasan kita. Terima kasih ya Pak Syauky ya. Tapi ini masih banyak pertanyaan lainnya nih yang harus dibahas. Ini masih berkaitan dengan kelompok radikal yang terjadi di Indonesia, Pak. Belakangan ini seperti kita tahu nuansa politik apalagi dengan penggunaan media sosial yang masif ya. Semua orang bebas berbicara apapun. Semua orang bisa mengeluarkan pendapatnya, opininya di media sosial. Namun ada satu statement atau pandangan yang menganggap mengapa segala sesuatu yang bertentangan dengan pemerintah atau kebijakan di Indonesia itu datang dari kelompok radikal. Tapi tanggapan dari Pak Syauky sendiri bagaimana? Enggak juga sih sebetulnya. Ya menurut saya itu adalah alam demokrasi ya. Alam demokrasi di mana alam demokrasi itu ya perlu check and balances gitu ya antara yang berkuasa dan oposisi ya. Lalu yang berkuasa biasa harus terbiasa dengan kritik. Yang oposisi ya mengkritik kerjanya. Memang oposisi kerjanya mengkritik gitu ya. Kalau bukan mengkritik emang dasar udah nggak suka biasanya gitu ya Pak ya. Oposisi ya kerjanya mengkritik gitu ya. Dan menurut saya hal yang biasa. Yang jadi persoalan ketika kritik itu disampaikan ada nuansa kebencian, nuansa permusuhan.
terhadap seseorang atau kelompok. Ya, ini yang kita hindari. Misalkan mengatakan kelompok A itu salah, maka kita rame-rame bisa gerudukan, nggak benar dalam kehidupan berbangsa seperti itu. Menurut saya dinamika demokrasi itu hal yang biasa ya. Ada kelompok yang mengkritik, ada kelompok yang dikritik, lalu kemudian yang harus kita hindari adalah bagaimana mengkritik itu tidak dengan permusuhan. Menyolarkan pesan-pesan intoleransi. Kalau misalkan si A si B itu harus begini ya silahkan saja. Tapi kalau kita lihat nih beberapa waktu lalu ada kata-kata yang menurut saya itu bukan budaya kita, itu kita potong apanya gitu. Itu kan kalimat yang maaf ya nggak pantasnya keluar dari bangsa kita gitu ya. Kita punya keluhuran budi pekerti gitu ya. Nah itu yang menurut saya silahkan berdemokrasi tapi harus ya punya ada batasan-batasannya lah gitu ya. Ada norma-norma yang kita harus juga sepakati. Boleh mengkritik tapi kata-katanya harus sopan. Ini pas nih lagi ramai di media sosial karena kata-katanya kurang ini lalu jadi ramai. Nah, silakan mengkritik, perbedaan itu hal yang biasa, tapi kata-katanya jangan pakai kata-kata yang tidak sopan gitu ya. Kita bangsa timur ini. Perbedaan pendapat, pandangan gitu ya Pak ya, punya perbedaan tanggapan juga sebenarnya tidak ada larangan ya Pak ya. Namun bagaimana cara kita mengeluarkan, mengekspresikan pendapat tersebut, lalu lantas kemudian ya balik lagi ya Pak ya, kita tidak juga membawa kita jadi menghalalkan berbagai cara melakukan kekerasan. Itu yang harus kita garis bawahi. Baik, ini masih berkaitan dengan perpolitikan Pak di tanah air. Pak Syauqi melihat dinamikanya seperti apa Pak jika dikaitkan dengan isu radikalisme ini? Apakah perpolitikan di tanah air ini ada politik identitas di dalamnya yang juga ada muatan-muatan Islam garis keras gitu? Seperti apa Pak? Ya itu yang perlu kita hindari ya, menggunakan politik identitas untuk meraup suara gitu ya. Ya ini yang perlu kita hindari karena bagaimanapun juga pemilih kita itu harus dicerdaskan ya, dicerdaskan dengan visi, dengan program, dengan yang lain-lain gitu, bukan dengan cara murah dengan pakai politik identitas gitu ya. Itu yang masyarakat harus dicerdaskan untuk bisa menilai dan memilah dan memilih mana yang terbaik untuk mereka gitu ya. Tentunya dengan basis yang rasional bahwasanya ya mereka melakukan pilihan berbasis tindakan rasional kata Max Weber itu. Jadi itu yang mudah-mudahan sih ya politik identitas ini tidak seperti yang 2019 begitu terjadi sangat masif gitu ya, dan kita hampir terpecah belah gitu ya. Bukan hanya misalkan satu keluarga itu terpecah, lalu kemudian satu alumni terpecah di WhatsApp group, banyak yang live segala macam. Ini kita nih berbangsa mau cari apa ya? Mau cari pemusuhan atau mau cari kemanfaatan gitu ya? Ini menurut saya ya itu kita perlu sadari gitu bahwasanya pengalaman masa lalu itu kurang begitu produktif menggunakan isu-isu keagamaan atau politik identitas untuk meraup suara, tentunya yang bernuansa kebencian gitu ya terhadap satu kelompok yang lain gitu. Menarik ya Pak, karena memang ini juga dari ingatan saya ya, bagaimana waktu itu banyak bercandaan kayak semacam jokes gitu yang tersebar di media sosial yang kalau bedanya milih dicoret dari kartu keluarga gitu Pak. Ini jangan sampai terjadi ya Pak ya. Itu pilihan politik, itu kan ya memilih itu kan apa ya, itu kan pilihan ya, pilihan politik itu hal yang biasa gitu ya. Soal siapa dan siapa itu kembali kepada diri masing-masing. Betul, setuju. Dan balik lagi ketika kita membahas politik yang kaitannya adalah kita memilih wakil rakyat istilahnya begitu ya Pak, atau pemimpin dari negara ini, yang kita lihat itu bagaimana rencananya atau programnya itu berdampak untuk negara dan kita semua masyarakat Indonesia. Baik Pak, ini kali ini balik lagi nih Pak, ruang digital yang banyak disalahgunakan sebagai ruang untuk menyebarkan ideologi radikalisme. Sebenarnya Pak, ada nggak sih cara gitu untuk menangkal ideologi radikalisme ini? Atau memang itu balik lagi ke bagaimana kita membentengi diri kita dengan rasionalisme dan berpikir kritis?
Ya, memang ada dua pendekatan ya. Pendekatan dari di masyarakat Ya. dan pendekatan regulasi. Ya. Pendekatan di masyarakat caranya adalah pendekatan kontra narasi, kontra radikalisasi, kesiapsiagaan nasional dan macam-macam lah gitu ya. Itu bisa dilakukan mendorong secara masif gitu ya, kampanye toleransi gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu, dari melibatkan berbagai macam komponen bangsa gitu ya, entah itu ibu-ibu, anak muda, laki-laki, perempuan, organisasi pemuda, organisasi wanita, dan semua kelompok di masyarakat, semua lapisan di masyarakat terlibat. Itu satu pendekatan secara horizontal, mendorong masyarakat jadi sadar bahwasanya radikalisme, ekstremisme itu berbahaya bagi bangsa kita, dan itu terjadi di Timur Tengah. Yang kedua, pendekatan yang bisa kita lakukan regulasi. Nah, ada banyak pendapat hingga hari ini berupaya untuk menertibkan pemahaman atau ideologi-ideologi yang bernuansa kekerasan, yang mendorong pada kekerasan itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentunya masih perlu panjang diskusinya. Seperti apa nanti tentu perlu kita diskusikan agar misal ya, ideologi yang selama ini kita khawatirkan itu apa ya? Itu tidak membengkak di Indonesia gitu ya. Ideologi yang dari ekspor dari Timur Tengah gitu ya, kita impor gitu ya. Itu sangat luar biasa, banyak sekali di Indonesia. Nah, ini kita nyikapinya seperti apa? Ada pandangan seperti ini. Ideologi itu harus dilarang karena ideologi itu menimbulkan perpecahan. Namun apa bisa, Pak? Nah, persoalannya kita akan masuk pada ranah hak asasi manusia. Ya. Nah, seperti apa rumusan hak asasi manusia berkenaan dengan ideologi? Apakah negara punya kewenangan untuk membatasi penyebaran ideologinya? Mungkin iya, tapi tidak ideologinya. Bisa saja seperti itu. Dan kita sudah punya pengalaman, punya presiden masa lalu di mana regulasi berupa pelarangan Marxisme, komunisme sudah ada. Apakah kemudian bisa sampai level di sana? Itu yang kemudian hari ini masih terus didiskusikan. Ya. Oleh karenanya, menurut saya sih cepat atau lambat kita harus mendiskusikan regulasinya seperti apa. Kita nggak bisa dalam konteks media sosial ini men-take down terus menerus. Betul. Take down terus. Ya mati satu tumbuh seribu. Betul. Salah satu contohnya misalnya ada grup gitu, misalnya di Facebook atau apa, di take down, lantas kemudian Muncul mereka lagi. cari cara baru untuk berkumpul lagi. Di Telegram take down naik lagi, dan itu terlihatan luar biasa angkanya. Nah, kita mau kayak gimana kayak gini terus. Nah, itu satu sisi, dan sisi yang lain soal national resiliency. Ini yang juga sampai saat ini masih diperdebatkan. Seperti apa national resiliency? Satu sisi kita membiarkan ideologi yang ini tumbuh subur, tapi national resiliency kita, ketahanan nasional kita itu digerogoti. Ya. Yang pada akhirnya negara kita menjadi rapuh kalau misalkan ini terus terjadi. Nah, ini gimana nih? Nah, ini menurut saya perlu didiskusikan dalam kerangka kita harus mengatur mau seperti apa negara kita ini. Kita nggak mau kan Pancasila digerogoti oleh ideologi-ideologi transnasional yang hari ini secara faktual memang ada di Indonesia. Dan kita harus bersikap. Sikapnya seperti apa ya, monggo pengambil kebijakan, kami misalkan dari sisi BPET MUI berupaya mendorong satu fatwa. Ya, fatwa itu kan hanya anjuran ya untuk internal umat Islam. Satu fatwa yang dimana dalam fatwa tersebut memang sudah ada fatwa terorisme ya. Nomor 3 tahun 2004. Tapi kita mencoba mendorong teman-teman BPET MUI untuk bisa merumuskan fatwa pencegahan ekstremisme dan terorisme. Fatwa yang ada nomor 3 tahun 2004 hanya sebatas tentang bom bunuh diri. Baik. Jihad. Itu saja. Cukup spesifik ya, Pak ya? Spesifik sekali. Tidak misalkan bagaimana ideologi yang merusak negara ini. Seperti apa? Apa hukumnya? Belum ada. Mendanai teror apakah boleh? Betul.
Karena mendanai teror bukan hanya mendanai untuk terorisme dan aksi terorisme. Mendanai misalkan, mendanai organisasi teror untuk pelatihan teror. Mendanai organisasi teror untuk rekrutmen teror. Mendanai organisasi teror untuk membiayai media sosialnya. Itu haram juga. Kami rekomendasikan seperti itu. Nah, ini yang coba kita juga dorong level negara. Tadi mungkin kami levelnya di society ya. Negara harus bisa dengan segera merumuskan regulasinya seperti apa. Jika tidak, nanti kita akan mengalami defisit nasionalisme. Ya. Dan itu yang kita hindari ya Pak ya, Iya, jangan betul. sampai terjadi. Nah, Baik, nah kali ini mungkin masuk di pertanyaan terakhir Pak. Tadi di segmen sebelumnya Pak Syauqi sempat saya tanyakan pendapatnya dan juga saran wejangan untuk generasi muda agar bisa bukan menangkal tapi bisa berpikir kritis, berpikir rasional, agar bisa menyeleksi nih mana informasi yang sekiranya bisa diterima, mana informasi yang harus dipertanyakan dan dicek lagi kevalidannya. Nah Pak, kali ini tips untuk orang tua Pak. Karena saya yakin yang menyaksikan juga pasti banyak orang tua yang ingin anak-anaknya juga jangan sampai terjaring dan akhirnya masuk gitu Pak. Tips yang bisa Pak Syauqi berikan silahkan Pak. pertama, menumbuhkan sikap suasana harmoni di dalam keluarga itu penting. Ketika harmoni itu ada, masalah-masalah anak pasti akan didiskusikan di keluarga. Itu yang menurut saya memang ini jadi tantangan, apalagi di keluarga perkotaan ya. Nah ini menurut saya satu hal yang ya kita sama-sama kita hadapi lah. Bukan hanya orang-orang tua di luar sana, saya juga hadapi gitu. Ini yang menurut saya jadi tantangan kita semua. Yang kedua, ketika sudah harmonis, maka orang tua juga harus sadar pendidikan anak. Mendidik anak dalam nuansa keberagaman. Misalkan kalau alhamdulillah saya tuh tetangga saya tuh non muslim gitu. Ya. Kalau Natal itu saya kasih kue-kue ke mereka itu. Iya. Berupaya dalam hal yang paling terkecil sekalipun saya tanamkan itu. Dan di keluarga kami itu anak-anak saya itu temannya bukan hanya yang muslim, yang non muslim juga. Artinya kita dorong supaya anak-anak kita sudah terbiasa dengan perbedaan. Yang selanjutnya, setelah pendidikan keberagaman, yang tak kalah vital itu lembaga pendidikan kita sekolahkan di mana. Ya. Jadi orang tua jangan begitu senang melihat sekolah yang misalkan mendorong luar biasa gitu. Tapi lihat cara kurikulumnya, pengajaran sehari-hari, Ya. apakah dia toleran atau tidak, ramah keberagaman atau tidak, itu perlu dicek, perlu ditanyakan. Jangan hanya karena ada unggul di sini lalu anak kita tidak toleran gitu, akibat jadi intoleran anak kita di sekolahnya. Nah ini yang kita harus cek sekolah kita. Selanjutnya yang perlu juga kita lakukan sebagai orang tua, saya misalkan nih Mbak, ini saya contoh saya. Saya syukur-syukur nanti pemirsa semua ya mengambil ya, mengkutip ya gitu ya. Ketika saya pilih guru untuk mengaji anak saya, maka saya harus ya kalau mungkin dalam bahasanya itu kita cek-cek lah. Background checking ya Pak ya. Mungkin background check itu terasa keamanan Terasa gitu ya. sangat komprehensif ya Pak ya. Background check atau profiling gitu ya. Saya tanya calon ustadznya, Pak Ustadz dulu di pondok pesantren mana? Oke. Oh pondok pesantren saya di sini. Oh ya sudah. Kebetulan saya juga paham gitu ya. Baik. Mana pondok pesantren yang wasatiyah, yang rahmatan lil alamin, yang moderat gitu ya. Itu saya tahu. Saya tanya dulu guru ngajinya, ini bagaimana nih? Nah
ketika sudah clear situ bisa anak Baik. kita jangan karena mungkin oh ya sudah kita ajarkan situ ini bagus ya tidak begitu, tapi kita cek dulu. Selanjutnya di keluarga juga perlu ada orang tua juga harus punya peer group. Peer group bagaimana sih sebetulnya mendidik anak yang baik. Nah peer group ini yang kemudian ya saling bertukar informasi. Jangan usahakan peer group itu kalau bisa jangan satu warna. Iya. Ada berbagai macam warna. Berbagai sehingga- macam warna, berbagai macam sudut pandang, perspektif, begitu ya Pak ya. Ya, kalaupun dibutuhkan karena ya kita punya misalkan satu keluarga tersebut punya rujukan. Ya. Misalkan kalau mau bertanya soal tentang agama, rujukannya ke ulama yang ini gitu. Mungkin itu yang bisa beberapa resep ya yang bisa digunakan. Tips yang sangat baik sekali Pak. Dan saya yakin apa yang telah kami diskusikan hari ini, semua informasi, pandangan, pendapat, saran yang diberikan oleh Pak Syauqi bisa memberikan informasi baru, manfaat untuk seluruh milenials dan juga seluruh yang menyaksikan tayangan ini. Pak Syauqi, terima kasih banyak Pak sama-sama, untuk sharing-sharingnya. Sherlyn. Diskusi yang sangat menarik, namun sayang karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Sherlyn. Sekali lagi saya Selvin Jianita bersama narasumber kita hari ini Bapak Muhammad Syauqilah PhD, Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Kami Pak kembalikan Sherlyn. ke rekan kami. Tindakan radikal atas nama agama tidak dibenarkan. Sebab secara prinsip, Islam mengajarkan kedamaian dan keselamatan. Aku setuju banget Van dengan pernyataan itu. Nah, ajaran agama dalam kitab suci sungguhnya bersifat netral. Ketika ditafsir secara eksklusif dengan pendekatan tekstual literalis menjadi radikalisme. Sementara ketika ditafsir dengan pendekatan substantif kontekstual akan melahirkan sikap moderat atau tidak radikal. Oke millennials, dari pembahasan ini kita tahu ya bahayanya radikalisme. Oleh karena itu kita harus jaga keluarga kita, teman kita, kolega kita dari paham radikal. Nah millennials, nantikan terus ya pembahasan menarik di program kesayangan kita, program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.